Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Kembali ke perkuliahan MOC dari Pengantar Ilmu Kebumian. Hari ini kita akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi 1.2 terkait tentang A View of Earth dari bagian dari Introduction to Earth Science. Nah, jadi setidaknya di bumi itu terdiri dari empat komponen sphere. Jadi yang pertama ada hidrosfer. Hidrosfer itu seperti dari kata awalnya yaitu hydro itu air. Maka hidrosfer itu adalah sfer yang sifatnya berkaitan dengan air. Nah, maka kita akan dominannya adalah di lautan yang menjadi komposisi paling dominan yang ada di hidrosfer. Selain dari samudra ada juga yang lain seperti danau, gletser, sungai, selat dan beberapa komposisi lainnya selain laut. Tapi kita tahu bahwa setidaknya ocean ataupun lautan ini ataupun samudra ini menempati sekitar 71% dari permukaan bumi. Kemudian kalau kita ambil airnya saja, maka setidaknya samudra ini memegang komponen sekitar 97% dari total air yang ada di bumi. Jadi dari total 71% itu isinya air, komposisi bumi. Nah, 97%-nya tuh air laut. Artinya tipikal dari salt water, tidak bisa dikonsumsi. Nah, beberapa freshwater yang 3% itu ternyata komposisinya itu 2% adalah es. Sisanya 1% itu dibagi rata dari danau, kemudian juga ada sungai, kemudian juga ada air tanah dan lain sebagainya. Itu cuma 1% yang berbentuk cair. Sisanya dari 3% total air tawar yang ada di dunia, 2%-nya itu adalah komposisinya dari es atau glasier. Kemudian yang berikutnya ada atmosfer. Atmosfer seperti yang kita tahu adalah komposisinya itu adalah udara dan yang menyeliputi dari permukaan bumi. Sehingga dari atmosfer ini melindungi bumi dari benda-benda asing yang masuk ke wilayah bumi ataupun juga menangkal sinar UV langsung dari matahari. Tanpa adanya atmosfer, bisa dibayangkan sinar UV langsung kena ke kulit kita. Apa yang terjadi? Bisa menjadi suatu hal yang serius seperti kanker kulit. Nah, ternyata diameternya dari atmosfer ini kurang lebih sekitar 5,6 km. Ya, kalau kita jalan 5,6 km jauh kan ya. Ya itulah diameter dari si atmosfer. Komponen yang berikutnya adalah biosfer. Nah, biosfer ini dari kata bio. Bio itu artinya kehidupan. Maka biosfer ini adalah lapisan dari bumi atau komponen dari bumi atau sfer bumi yang terdiri dari makhluk hidup. Makhluk hidup kan ada 3 kan ya. Ada manusia, hewan, sama tumbuhan. Nah, itulah yang menjadi komposisi dari biosfer. Nah, itu terkonsentrasi dekat dengan permukaan di mana zona yang diperluas dari lantai samudra sampai ke mendekati atmosfer. Yang berikutnya atau yang keempat adalah geosfer. Jadi geosfer ini adalah komponen penyusun dari bumi. Nah, ini terdiri dari setidaknya ada 3 kalau berdasarkan dari komposisi kimianya, yaitu ada crust, ada mantle, ada core. Nah, crust itu kerak, jadi dia merupakan bagian yang
tipis ya di bagian luar, terluar dari bumi. Kemudian ada mantel, ini kurang lebih ketebalannya sekitar 2.890 km, dan salah satu yang atau bagian tertebal yang ada di bumi. Dan yang berikutnya ada inti itu ada inti dalam dan inti luar, dan dia berada atau diselimuti oleh si mantel tersebut. Nah, ini ya tadi strukturnya. Jadi kalau kita bisa lihat, ini dari komposisi sifat kimianya, kalau ini dari komposisi sifat fisikanya gitu. Jadi ada crust dan mantle ada dua, ada upper mantle dan lower mantle, di mana crust dengan upper mantle itulah yang nanti kita kenal sebagai litosfer, yang kita sebut litosfer di sana. Jadi bagian mantle atas ditambah dengan crust, itulah yang kita sebut sebagai lempeng, plate. Jadi kerak ditambah upper mantle itulah yang kita sebut sebagai lempeng atau plate. Sedangkan kerak ya ini crust ini ya. Jadi ada oceanic crust sama continental crust, di mana merupakan komposisi dari litosfer. Untuk yang sifat kimianya ada crust, ada litosfer, ada astenosfer yang merupakan bagian dari upper mantle. Ketika kita perbesar ya. Dan di mana astenosfer ini merupakan komposisi yang sifatnya liquid. Oke, tadi ngomong-ngomong tentang plate. Jadi dari lempeng ini kita punya sebuah teori yang terkenal dengan namanya adalah tektonik lempeng. Di mana tektonik lempeng ini adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa bagian terluar dari bumi ini merupakan bagian dari beberapa komponen lempeng yang dia berinteraksi dengan beberapa cara dan menghasilkan beberapa fenomena seperti gempa bumi, letusan gunung api, pegunungan, ataupun kerak bumi itu sendiri. Jadi bayangkan kerak itu kan tadi merupakan komponen dari lempeng kan ya, di mana lempeng itu adalah kerak ditambah dengan mantel atas, dan dia saling menjadi beberapa komponen individual yang saling berinteraksi. Oke, untuk materi 1.2 dicukupkan. Kita akan kuis. Silakan kembali untuk mengakses kuis di platform MAS2 ataupun platform MOC. Sekian, kita akan kembali ke materi berikutnya terkait tentang materi 1.3. Terima kasih.